Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari Masjid Al-Amin Secang Magelang nggih. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung. Saya asli Kalinegoro, Mertoyudan. Nggih, sebelum jenengan nanti bertanya, saya yang bertanya terlebih dahulu. Pertama, kok tahu Masjid Muslim United dari mana? Di media sosial. Oh, dari medsos. Awalnya dari medsos di Instagram. Terus apa yang membuat jenengan semuanya terus akhirnya mau jam 4 pagi dari Secang sampai ke sini, subuhan di sini itu? Ingin mengadopsi semangat anak mudanya dalam mengelola masjid. Oh, masya Allah. Ya, visinya itu ya baik. Berarti saya nanti akan mulai dari masalah anak muda. Ya, jadi kok kenapa yang pertama itu masjid itu memang harus anak mudanya? Karena pernah saya dengar Ustadz Budi Azhari itu ngendiko bahwa pada saat zaman para sahabat dulu, ketika ada permasalahan yang sangat pelik, itu para sahabat itu tidak mencari solusi itu kepada orang-orang yang sepuh atau orang-orang yang tua gitu. Karena orang tua itu lebih banyak justru tidak memberikan solusi gitu. Nah, maka para sahabat, orang-orang yang memang pada zaman itu tuh sudah meminta solusi, meminta ide itu dari anak-anak muda gitu. Nah, ini yang sekarang itu sangat terdegradasi ya sebenarnya. Ya, permasalahannya ya sangat sederhana dan simpel, bahwa kondisi sekarang itu anak muda itu sudah benar-benar terkekang pemikirannya, perasaannya, bahkan peraturannya. Jadi untuk lepas dari kekangan pemikiran dan hegemoni yang ada ini memang cukup berat dan cukup sulit. Nah, maka kita Masjid Muslim United itu mencoba membuat jargon dari Masjid Umat Bangkit itu benar-benar untuk membangkitkan umat ini dari sisi perasaan, pemikiran, dan perbuatannya. Nah, maka perbuatannya selalu harus membangkitkan, menggembirakan umat. Nah, terus bagaimana caranya? Kan pertanyaannya nantinya langsung kepada nggonaku masjidnya ana cah nome atau cah nome kurang, cah nome sithik, terus ya apa kepiye carane menggait anak muda? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita grab the data terlebih dahulu, cari data. Anak muda yang mau kita sasar itu berapa banyak, berapa orang, mereka di mana, aktivitasnya apa. Terus berikutnya kebutuhan dan keinginannya apa, kan gitu. Coba saya tanya sama Mas apa Mas yang di Mas Doni, ya. Coba saya tanya Mas Doni, kalau besok hari Sabtu ada dua agenda, ya. Saya menawarkan dua agenda. Yang pertama adalah agenda pengajian di Masjid Al-Amin sama agenda rihlah ke Pantai Indrayanti di jam yang sama. Kira-kira jenengan mau hadir yang mana? Sama-sama berpahala, tidak melanggar syariat. Hah? Ke pantai. Kenapa? Oh, Insya Allah, karena asik gitu. Ya, bagi kita defaultnya anak muda itu pasti seneng tantangan, seneng sesuatu yang menyenangkan, yang fun dan lain sebagainya. Apalagi untuk anak muda yang ring ketiga, ring keempat gitu. Mereka belum akrab dengan masjid, belum akrab dengan dunia dakwah. Kegiatannya masih sekolah, pulang ke rumah, main Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Nggak akan bisa ketika kita langsung kasih undangan sesuk ono daurah apa sesuk ono kajian nang masjid itu. Terus ketemu pirang perkara ora bakalan teko, kan gitu. Maka yang dilakukan pertama kali adalah apa? Ya, membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan passion dan kebutuhannya. Ya, contoh salah satunya itu tadi. Kita bisa ke gunung, bisa ke pantai, nyewa satu tempat untuk 2 hari 1 malam di situ gitu. Tapi apakah kegiatannya terus cuman seneng-seneng? Kan ya enggak. Sampai sana seneng-seneng, basah-basahan, habis itu lapar, terus makan, habis makan, nah baru didatangkan ustadznya, kiainya. Untuk apa? Untuk menginstal.
install pemikiran. Ki lho Masjid Al-Amin ki janjane profilnya kayak gini, kita punya visi kayak gini, kebutuhannya kayak gini gitu. Maka Masya Allah ini anak-anak soleh, anak-anak muda ini sekembalinya dari sini nanti yuk kita bikin program, bikin acara apa. Nah gitu baru itu. Jadi rapatnya ini nang pinggir pantai, rapatnya ini nang gunung, gone sing wis bener-bener mereka itu fresh gitu loh. Anak muda defaultnya seperti itu dan di mana-mana. Kenapa kok saya langsung ngomongin ke ref gitu ya? Ya biar nanti diskusinya hidup. Saya nggak akan ngomongin tentang narasi-narasi tentang kemasjidan. Nanti akan ya kita kecandai apalah gitu. Karena kalau misalkan jenengan mau dapat itu semua ya minimal seminggu di sini. 2 minggu sambil membersamai. Kalau cuman beberapa jam saya langsung ke ref aja. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya diopeni anak mudanya. Saya tanya di Masjid Al-Amin wifi-nya berapa Mbps? 50 Mbps ya itu ya. Udah paling kenceng gitu ya. Udah kenceng banget ya. Ya. Di Masjid Muslim United itu wifi-nya 1 giga. Artinya apa? Ya kita harus memfasilitasi itu tadi sebagai masjidnya anak muda. Terus apa namanya itu kebutuhan keinginan anak muda ini dipenuhi, bisa diinstal. Nah terus kita tarik lagi ya apa namanya itu tarik ke belakang lagi. Sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan anak mudanya, oke. Nah yang perlu dilakukan akhirnya apa? Di Masjid Muslim United ya anak-anak mudanya setelah kita tahu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Terus di sini proses seleksinya seperti apa, kan gitu ya. Jadi untuk apa namanya itu kita itu bisa mendapatkan tim inti, super tim yang memang benar-benar luar biasa. Nah, maka ada proses mekanisme yang namanya MSQ, Masjid Subuh Quran. Nah makanya tadi teman-teman sekalian sudah mengikuti gitu loh. Masjid MU ini ketoknya rame ning jamaah ya memang plenyik ming sak mono tok gitu. Lah iya gitu. Karena jamaahnya virtual, online. Kalau warga itu sudah ada Masjid Gandok Mulia sama Masjid Rodotul Jannah. Di Masjid MU ini memang kita rata-rata ya antara musafir sama takmir atau marbot atau santri itu sendiri gitu loh. Nah terus yang pertama kali diinstal di masjid itu adalah ini tadi, Masjid Subuh Quran. Sholat subuh di masjid, setelah itu baca Al-Quran. Nah itu jenengan tadi sudah jadi kalau tadi mau ada anak-anak muda yang hikmat, berarti apa? Ya dibikin ini tadi, program Masjid Subuh Quran. Bagaimana memakmurkan subuhnya. Berarti apa? Di breakdown lagi. Kalau tadi rencana strategisnya adalah goalsnya adalah bagaimana anak muda itu bisa memakmurkan masjid, maka turunannya adalah bagaimana tingkat kemakmuran itu dinilai dari anak muda yang pergi subuhan ke masjid. Nah berarti pertanyaan lagi di breakdown lagi, piye carane ben cah-cah nomi gelem subuhan nang masjid? Balik lagi, need and want-nya apa? Keinginan dan kebutuhannya supaya biar bisa ketarik di situ apa? Contoh misalkan bar subuhan mesti ono sarapan. Di MU sejak dibangun pertama kali itu ya habis subuh, habis zuhur, habis maghrib mesti ada makan. Maka jenengan kalau mau oh tapi ini hari Senin ya, hari Senin nggak ada. Oh tapi sekarang ada warmindo, nah itu 24 jam, wis aman pokoknya. Ketahanan pangannya terjaga. Maka itu ada. Terus supaya bisa subuhannya apa namanya itu apa ya? Rutin ya sekarang pasti di Masjid Al-Amin juga setiap habis subuh mesti ada kajian toh. Minimal membaca apa hadis apa gitu. Ada ya? Oh tidak tiap ya, belum tiap hari ya. Nah, maka besok meskipun hanya 2 orang, 3 orang ya dilazimi saja setiap hari. Oke. Nah, ini yang pada satu titik ini yang nantinya akan apa namanya itu membuat itu tadi, membuat super tim tadi itu kalau sudah MSQ naiknya beres, kita baru lanjut ke selanjutnya gitu loh. Nanti mau ngerjain teknis apa. Nah, saya membuka untuk apa namanya itu
penjelasan pembukaan di awal dari itu. Monggo silahkan kalau ada yang ditanyakan dan didiskusikan. Ini soalnya saya kok wis ngeliyeng menggeh-menggeh nanti dibantu sama Mas Anang ya. Kondisinya memang lagi agak kurang fit ya. Nah, Masya Allah.